ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر الآية. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kita nikmat sehat berupa kesehatan, nikmat iman berupa kita masih dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu la'allakum tattaqun, bertakwa. Saya rasa ayat ini sudah tamat, ya. Kalau kita lihat perjalanan bulan Ramadan itu, tradisinya kita itu penjelasan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ini biasanya disampaikan di awal-awal bulan Ramadan. Betul ya? Jadi kebanyakan imam-imam itu membacakan surah ini khususnya pada waktu sholat tarawih di awal bulan Ramadan. Ramadan tahun depan pasti akan datang. Yang tidak pasti itu adalah kita akan ketemu dengan bulan Ramadan atau tidak. Ya, saya rasa ini juga sudah tamat ya. Mungkin bukan baru kali ini didengar, tapi sudah berulang-ulang kali. Banyak umat Islam yang kalau kita tahu mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang indah, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mereka menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan tilawah membaca Al-Quran, meningkatkan ibadahnya di hari-hari sebelumnya. Tetapi ada juga sebagian orang yang tidak menghidupkan malamnya. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang sudah tidak berpuasa. Alhamdulillah bin Zalik. Berbeda dengan Rasulullah ya. Rasulullah SAW itu ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau bahkan di satu riwayat dikisahkan mengencangkan ikat sarungnya. Artinya beliau
lebih totalitas lagi dalam beribadah. Beliau menghabiskan waktunya di malam hari untuk beribadah, meninggalkan istri-istrinya. Beliau pergi ke masjid untuk beritikaf. Beliau membangunkan anak dan menantunya, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Dibangunkan, ayo sholat malam. Tetapi kita di akhir 10 bulan Ramadan ini mengajak orang untuk pergi ke senggol, mengajak orang untuk ayo berburu pakaian, ayo kita berburu baju lebaran. Tentu ini sangat berbeda fenomena yang terjadi pada zaman Nabi dan zaman kita. Ingat saudara-saudaraku, yang menjadi syarat kualitas puasa kita diterimanya atau tidak, itu tergantung penutupnya. Percuma kita sudah puasa, menahan lapar dan dahaga sebulan penuh, tetapi di akhir-akhir kita sudah terlena, kita tidak berpuasa, kita tidak menghidupkan sholat malam. Percuma. Padahal yang paling berpengaruh itu adalah penutupnya. Makanya kata Kiai Haji Zainuddin MZ, semua orang itu bisa melaksanakan lebaran. Siapa saja boleh lebaran, tapi tidak semua orang bisa beridul fitri. Ya, Idul Fitri itu beda dengan lebaran. Lebaran itu semua orang bisa merayakan, memakai baju baru. Ya, bahkan ada video di media sosial ya, kalau kita lihat ini sangat relate dengan kehidupan kita. Biasanya kalau sudah malam lebaran itu kita sudah packing ya, baju lebaran. Besok ini mau pakai baju apa? Pakai baju warna kuning, tapi rok warna kuning, sepatu warna kuning. Istri kakak sana juga itu. Satu malam itu dia tidak mau tidur itu. Bangun jam 2, dia pikir masih pagi, sudah pagi. Bangun jam 3, dia kira sudah pagi. Tidak tenang tidurnya. Ini fenomena ya. Dan mungkin setiap orang, setiap kita pernah melewati masa itu. Kita pengen cepat-cepat pagi, kita pengen cepat-cepat ingin merayakan Idul Fitri karena suasananya mungkin ya. Tapi tidak semua orang bisa beridul fitri. Artinya orang yang beridul fitri itu adalah orang-orang yang meraih kesuksesan dalam bulan Ramadan. Orang-orang yang merasakan artinya orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Orang-orang yang Idul Fitri adalah orang-orang yang merasakan hari kemenangan, bersusah-susah di 10 hari terakhir dia menghidupkan malamnya. Ya, sekedar informasi, di masjid ini juga dilaksanakan i'tikaf. Jadi menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan kita selalu i'tikaf, bangun malam untuk sholat tahajud, menghidupkan malamnya. Sebenarnya apa yang diburu sih kita ini ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Jadi kalau kita melihat umur nabi-nabi sebelumnya, kita bakalan iri dengan mereka. Umurnya Nabi Nuh itu dikisahkan sampai 950 tahun, sampai 1000 tahun. Umurnya Nabi Adam pun begitu, 920 tahun sampai 1000 tahun. Apalah daya kita umatnya Nabi Muhammad hanya sampai 60-an tahun. Rasulullah bahkan hanya sampai 63 tahun. Lebih dari itu hanya bonus. Nah, Lailatul Qadar ini adalah wadah bagaimana kita bisa menyaingi nabi-nabi terdahulu yang umurnya sampai 950 tahun. Coba kita hitung Lailatul Qadar kalau kita bisa dapatkan
yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversikan ke tahun, kurang lebih 83 tahun. Bayangkan Bapak dan Ibu, satu malam kita mendapatkan Lailatul Qadar, ibadahnya sama dengan 83 tahun. Bayangkan kalau kita hidup 40 tahun, sudah berapa tahun kita mendapatkan pahala? Bisa sama hidup seperti 4000 tahun. Nah, inilah keistimewaan bulan Lailatul Qadar itu. Cuman sayang ya, kita itu sering itikaf di atas Bapak dan Ibu. Di depan ini motor itu Pak Kurebe, nyew, nyew. 10 akhir terakhir itu Bapak Ibu. Apalagi kemarin malam ke-21, malam ke-22, malam Minggu itu. Ini pas staf di situ motor-motor dan mobil-mobil. Sampai kita tidur itu susah tidur karena knalpot mereka. Bahkan naudzubillah lagi, imamnya kita, imam itikaf kita sampai salah mengucapkan ayat gara-gara knalpot. Bagaimana sementara merenung, bangun tahajud, patahan mengantuk, sementara imam di depan itu ngempak, sampai salah mengucapkan ayat Bapak dan Ibu. Masya Allah. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Rasul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke guys, jangan lupa subscribe